Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, sering mencuci tangan, dan tidak lupa memakai masker. Baik, Anda semua, sebelum kita melangkah kepada pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita berdoa. Ananda yang muslim membaca basmalah dan Ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semua, mari kita masuk pada pembelajaran kompetensi dasar yang terbaru, yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Nah, ini merupakan kompetensi dasar 3.7 menganalisis kelayakan bisnis dan 4.7-nya menyusun studi kelayakan bisnis. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana suatu bisnis itu layak atau tidak diteruskan. Nah, itu dilakukan dengan studi kelayakan bisnis. Nah, untuk itu mari sama-sama kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah jadi setelah nanti Ananda menonton video ini atau Ananda bisa searching di Google atau bertanya dengan teman, berdiskusi dengan teman, maka ada 6 poin di sini yang akan Ananda peroleh setelah mempelajari studi kelayakan bisnis ini. Nah, ini bisa Ananda lihat dan Ananda baca supaya meningkatkan daya bacanya, tidak hanya minat bacanya saja. Yuk dibaca. Oke, setelah tahu apa tujuan pembelajaran, kita lihat materi apa saja yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Oke, sekarang kita lihat inilah materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian dan tujuan SKB atau studi kelayakan bisnis. Yang kedua, aspek-aspek studi kelayakan bisnis itu apa saja. Dan yang ketiga, tahap-tahap apa saja yang dilalui untuk studi kelayakan bisnis. Nah, inilah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga nanti Ananda bisa mengikuti dengan baik. Pertama, kita lihat dulu pengertian dan tujuan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat pengertian dulu. Mungkin sebagian dari Ananda sudah pernah mendengar kata-kata ini, studi kelayakan bisnis. Apa sih itu studi kelayakan bisnis? Terus mengapa suatu usaha yang akan kita dirikan perlu dilakukan studi kelayakan bisnis? Dan apa yang terjadi jika suatu usaha tidak melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu? Nah, untuk itu kita lihat pengertiannya. Menurut Kasmir dan Jakfar, bahwa studi kelayakan bisnis itu adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Nah, studi kelayakan bisnis ini mempunyai beberapa tujuan. Nah, untuk mengetahui tujuan dari studi kelayakan bisnis ini, maka akan kita lihat slide berikutnya. Pada dasarnya, studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan, salah satunya yaitu perencanaan lokasi usaha. Misalnya, usaha didirikan di lokasi dekat dengan jalan dan keramaian. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat, ini juga masih pendapat Kasmir dan Ja'far. Dia mengatakan bahwa ada 5 dari tujuan studi kelayakan bisnis di sini. Yang pertama adalah menghindari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang. Dalam hal ini, fungsi dari studi kelayakan bisnis yaitu meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Nah, sementara tujuan yang kedua adalah memudahkan perencanaan.
Apabila sudah dapat meramalkan yang akan terjadi di masa yang akan datang, pebisnis dapat melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi akan dibangunnya bisnis, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara menjalankannya, dan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengontrolnya jika terjadi penyimpangan. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Nah, dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, itu akan memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang dapat dikerjakan. Nah, dengan demikian, pekerjaan berjalan pada tujuan yang jelas dengan pembagian tugas-tugas yang telah dirancang dengan baik. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya usaha. Nah, pelaksanaan kontrol ini dapat dilakukan berdasarkan hasil target dari rencana bisnis tersebut. Sekarang tujuan studi kelayakan bisnis yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan telah dilakukan pengawasan, pada saat terjadi penyimpangan itu akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Nah, inilah tujuan dari studi kelayakan bisnis menurut Kashmir dan Jafar. Setelah kita mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis, apa tujuan studi kelayakan bisnis, maka pasti ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Siapa aja sih pihak-pihak yang punya kepentingan dengan studi kelayakan bisnis ini? Yang pasti yang pertama adalah pihak investor. Nah, bagi investor, studi kelayakan bisnis sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian investasi yang memadai atau tidak? Nah, buat investor, studi kelayakan bisnis sering digunakan sebagai bahan pertimbangan yang layak atau tidaknya investasi dilakukan. Jadi bagi investor atau pihak yang menanamkan modal, kegunaan bagi dia studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya mereka melakukan investasi. Yang kedua ada namanya pihak kreditur. Nah, sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu mengkaji studi kelayakan bisnis serta mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman serta ketersediaannya jaminan yang dimiliki. Jadi maksudnya bagi si kreditor, bagi pihak kreditor, bahwa studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk dapat atau tidaknya diberikan pinjaman. Dalam hal ini krediturnya bisa saja bank, bisa saja lembaga keuangan lainnya. Nah, yang ketiga adalah pihak wirausaha. Nah, apa sih kegunaan studi kelayakan bisnis ini bagi seorang wirausaha? Studi kelayakan bisnis ini sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha tidak mengalami kegagalan dan memberikan keuntungan sepanjang waktu. Jadi di sini studi kelayakan berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru. Sehingga bisnis yang akan dilakukan meyakinkan wirausaha itu sendiri ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan bisnis tersebut. Nah, yang keempat adalah pihak yang berkepentingan di sini adalah pemerintah dan masyarakat. Studi kelayakan bisnis sering digunakan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha atau proyek. Bagi masyarakat, studi kelayakan diperlukan sebagai bahan kajian
apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya malah justru merugikan masyarakat sekitarnya seperti dampak lingkungan. Terus apakah dengan usaha tersebut nanti akan menimbulkan efek negatif atau efek positif. Nah, inilah pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis tadi, di mana mungkin pihak investor berguna untuk sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut, sebagai kalau bagi kreditor itu sebagai dasar untuk memberikan pinjaman, sedangkan bagi wirausaha tadi sudah ada saya jabarkan, dan bagi pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya kita lihat aspek-aspek dari studi kelayakan bisnis itu apa saja. Nah, di sini ada 7 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Untuk merencanakan usaha, yang perlu dipikirkan oleh pengusaha pertama kali adalah produk apa yang diminta pasar dan dalam jumlah berapa. Akhir dari analisis aspek pasar yang terpenting adalah menentukan jumlah produk yang mampu diserap oleh pasar. Kadangkala kegagalan suatu bisnis seringkali berawal dari gagalnya mengestimasi atau memperkirakan pasar produk tersebut. Bahkan orang kadang-kadang mengatakan, yang penting produksi dulu, nanti ngejualnya gampang. Nah, hal itu tidak bisa dilakukan ketika kita melakukan bisnis dengan serius atau dalam skala yang lebih besar. Nah, di sini terdapat beberapa indikator penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempelajari kondisi pemasaran yang lalu dan sekarang, yaitu dengan mengetahui yang pertama, perkembangan jumlah penawaran dan permintaan yang akan dihasilkan. Yang kedua, perkembangan harga produk. Yang ketiga, siapa saja produsen utama produk tersebut. Yang keempat, jalur pemasaran produk tersebut. Nah, sedangkan hal yang terpenting yang kedua, indikator yang kedua adalah mengestimasi pemasaran di masa yang akan datang. Nah, ini meliputi proyeksi jumlah permintaan dan penawaran yang harus dihasilkan. Yang kedua, proyeksi jumlah produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, kebijaksanaan pemasaran produk yang akan dihasilkan. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam analisis pemasaran. Yang pertama adalah posisi produk di pasar. Apakah banyak barang sejenis atau barang pengganti? Yang kedua, identifikasi harga. Siapa yang berperan dalam menentukan harga? Yang ketiga, identifikasi pola distribusi, yaitu bagaimana rantai distribusi mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir. Distribusi ini kalau bahasa sederhananya bisa dikatakan bagaimana barang tersebut dari pabrik sampai kepada konsumen akhir atau konsumen pemakai. Nah, yang keempat, identifikasi pola promosi. Artinya di sini harus memilih media promosi yang tepat. Yang kelima, identifikasi konsumen. Perhatikan analisis kebiasaan dan perilaku konsumen. Yang kelima, identifikasi pasar. Posisi pasar berdasarkan kekuatan pembeli atau penjual. Inilah hal-hal penting yang ada dalam aspek pasar dan pemasaran. Nah, sekarang kita lihat aspek yang kedua, yaitu aspek manajemen sumber daya manusia. Menurut Subagio, analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada job analysis. Apa sih itu job analysis? Yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua, job specification, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan.
Yang ketiga, mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur pertanggungjawaban. Jadi ada direktur, wakil direktur, sekretaris, berikutnya lanjut ke bawah dengan para manajer-manajer bagian. Ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer produksi. Nah, itu yang disebut dengan desain struktur organisasi. Yang keempat, job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Yang kelima, mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan. Nah, yang kelima adalah sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan atau pelatihan buat karyawan untuk meningkatkan mutu karyawan tersebut. Sedangkan aspek yang ketiga adalah aspek teknis atau operasional. Nah, aspek teknis merupakan aspek yang menilai suatu usaha dikatakan layak dilihat dari teknik operasional secara rutin dan teknologi yang akan digunakan, sehingga saat operasional tidak terjadi kesalahan yang fatal yang akan membuat biaya produksi membengkak. Nah, yang keempat ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini secara keseluruhan yaitu meliputi yang pertama adalah sumber-sumber dana. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi atau kebutuhan menanam modal. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya selama beberapa periode. Estimasi ini sama dengan perkiraan. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah proyek dapat berkembang terus atau tidak. Nah, tujuan menganalisis aspek keuangan ini adalah dalam analisis studi kelayakan bisnis, yaitu menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Yaitu seperti tadi, ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar kembali dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah usaha dapat dikembangkan secara terus-menerus. Nah, itu tujuan dari aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, yang kelima adalah aspek hukum. Dalam aspek hukum yang akan dibahas masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen suatu perusahaan. Dokumen tersebut meliputi yang pertama misalnya izin lokasi, akta pendirian perusahaan dari notaris, nomor pokok wajib pajaknya, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat. Nah, ini sudah kita bicarakan kemarin dalam dokumen-dokumen izin suatu usaha. Yang kelima ada namanya surat izin tempat usaha dari pemerintahan daerah setempat. Yang keenam, surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, ini dari aspek hukum yang akan kita lihat tadi. Seterusnya ada aspek ekonomi sosial. Nah, penelitian dalam aspek ekonomi untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika bisnis ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, dampak ekonomi tertentu itu meningkatkan penghasilan masyarakat, baik yang bekerja di pabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik. Begitu juga dengan dampak sosial yang ada, seperti tersedianya sarana dan prasarana jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, dan tempat kesehatan, pendidikan, serta sarana olahraga dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada aspek dampak lingkungan atau orang sering menyebutnya dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini. Karena setiap bisnis yang dijalankan akan sangat besar dampaknya bagi lingkungan di sekitarnya.
baik yang terhadap darat, air, dan udara yang pada akhirnya berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pendirian bisnis tersebut. Nah, inilah aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang ada 7 macam, dan itu kita sudah bahas secara rinci. Saya berharap Ananda mau mempelajari ini dan mendengarkan atau menonton video ini sampai selesai biar bertambah pengetahuannya. Tanpa terasa kita sampai pada materi kita yang terakhir, yaitu tahap-tahap studi kelayakan bisnis atau langkah-langkah apa saja yang kita tempuh dalam suatu studi kelayakan bisnis tersebut. Langkah pertama atau tahap pertama yaitu penemuan ide. Nah, penemuan ide bisnis itu bisa bersumber dari bacaan, hasil pengamatan, informasi dari orang lain, bisa juga dari media massa, atau bisa juga dari hobi maupun berdasarkan pengalaman. Bisa saja hobi seseorang yang hobi berdandan itu nanti bisa jadi nanti hobi tersebut berkembang dan dia akan menjadi seorang perias. Itu yang disebut dengan ide bisnis berasal dari hobi. Nah, produk atau jasa yang akan dibuat harus berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Nah, penelitian produk atau jasa dapat dilakukan jika dia memiliki kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi pasar yang masih belum terpenuhi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia terhadap produk atau jasa yang belum ada. Nah, jika terdapat lebih dari satu ide bisnis harus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal atau kriteria seperti yang tadi. Tahap kedua yaitu tahap penelitian. Setelah ide bisnis dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Nah, proses itu dimulai dengan mengumpulkan data, terus mengolah data dengan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian kita menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, kemudian baru menyimpulkan hasil hingga membuat laporan dari hasil penelitian tersebut. Nah, tahap yang ketiga ada namanya tahap evaluasi. Dalam studi kelayakan bisnis, tahap evaluasi itu merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu atau beberapa kriteria standar yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di sini ada 3 macam evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Yang ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Nah, dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis tersebut, serta seberapa besar manfaat atau laba atau benefit yang akan diperoleh nanti. Nah, tahap yang keempat adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua rencana bisnis tersebut, maka perlu diadakan pengurutan usulan yang layak. Nah, yang kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan. Setelah suatu usulan rencana bisnis dipilih dan direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri. Nah, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, terus ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, kesiapan manajemen, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir baru masuk pada tahap pelaksanaan. Nah, setelah semua rencana siap, langkah selanjutnya adalah merealisasikan semua rencana yang telah disusun.
Jika proses pembangunan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya tinggal melakukan operasional bisnis secara rutin. Nah, inilah tahap-tahap daripada studi kelayakan bisnis. Dengan berakhirnya pemaparan tentang tahap-tahap studi kelayakan bisnis, maka selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Untuk itu Ananda bersiap untuk mengikuti ulangan harian kedua dan nanti kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Tentunya tugas itu bisa dikerjakan dengan benar kalau Ananda menonton video materi ini. Nanti akan saya sajikan, akan saya kirim ke Google Classroom contoh dari format studi kelayakan bisnis itu seperti apa. Semoga Ananda bisa memahami apa yang saya paparkan dan semoga bermanfaat buat Ananda. Tanpa terasa sampailah kita pada pertemuan atau pada materi yang terakhir, yaitu tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada namanya penemuan ide. Produk atau jasa yang akan dibuat harus berpotensi. Ini ada salah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bu Reja akan simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada sesi ini. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian studi kelayakan bisnis, yang mana adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Terus kita juga sudah membahas tujuan dari studi kelayakan bisnis itu, yang salah satunya adalah menghindari risiko kerugian dan memudahkan perencanaan. Terus kita juga sudah bahas pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis itu siapa saja. Ada pihak investor, ada pihak kreditor, ada pihak wirausaha, dan ada pihak pemerintah dan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada aspek-aspek bisnis. Tadi kita aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang kita bahas. Di sini ada aspek pasar dan pemasaran, ada aspek manajemen sumber daya manusia, ada aspek teknis atau operasional, ada aspek keuangan, serta ada aspek hukum dan aspek sosial ekonomi, serta aspek dampak lingkungan. Nah, berikutnya materi kita yang terakhir tadi barusan kita bahas di slide sebelumnya adalah tahap-tahap dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada penemuan ide, ada tahap penelitian, ada tahap evaluasi, ada tahap pengurutan usulan yang layak, setelah itu ada tahap rencana pelaksanaan, dan yang keenam tahap pelaksanaan. Nah, nanti jangan lupa mampir ke Google Classroom-nya, saya akan berikan di sana format dari studi kelayakan bisnis. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ananda yang muslim membacakan hamdalah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, siapkan diri Ananda untuk pertemuan berikutnya. Kita akan melakukan ulangan harian kedua. Persiapkan diri Ananda, tonton video ini agar tidak remedial lagi. Oke, see you next time. Have a nice day.